Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya di pagi hari ini dan bersemangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Ya, semoga mengikuti devosi juga bukan sekedar kebiasaan saja gitu ya, tapi betul-betul menjadi satu kerinduan untuk kamu semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, baiklah, mengawali hari ini ya, kita akan devosi bersama Ibu Sela. Ibu Sela akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, bersyukur untuk pertolongan-Mu, dan saat ini kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami hari yang baru, dan kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Kami mau mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui waktu devosi ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami untuk betul-betul boleh fokus, tertuju kepada Tuhan saja ketika mengikuti devosi, dan memberkati Ibu Sela juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke ya. Nah, saat ini ya, Ibu Sela akan membawakan devosi yang berjudul Kristus memberi hidup yang baru. Ya, nanti kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Tentu ya, kamu masih ingat kemarin kalian sudah mendengarkan devosi tentang hidup baru. Kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai siapa yang memberi hidup baru, yaitu Kristus gitu ya. Jadi kita belajar lagi mengenai hidup baru yang kita punya itu, yang katanya dianugerahkan kepada kita itu, siapa yang memberi ya. Nah, mungkin sering ya Ibu Sela mengawali penyampaian itu dengan satu pertanyaan, dan kali ini Ibu mau bertanya lagi. Ya, silakan kamu pikirkan gitu ya. Pernah nggak sih kepikiran sama kamu betapa hebatnya kuasa penebusan Kristus gitu ya? Seperti apa kamu memikirkan kuasa penebusan Kristus? Ya, betul bahwa kuasa penebusan Kristus itulah yang memberikan kita hidup baru di dalam Kristus. Ya, lalu seberapa hebat kuasa tersebut? Ya, kuasa tersebut hebatnya itu mampu mengubah yang sangat buruk menjadi baik. Ya, kuasa penebusan Kristus yang hebat itu sanggup mengubah yang lama menjadi ciptaan baru. Ya, ia sanggup mengubah yang berdosa menjadi yang dikuduskan, bahkan yang mati menjadi hidup. Ya, kita manusia berdosa yang pada dasarnya telah mati rohani, mengalami keterpisahan dengan Allah. Karena penebusan di dalam Kristus, kita punya hidup baru dan diubahkan menjadi baik. Wah, hebat sekali ya. Kenapa hebat gitu ya? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa memiliki kuasa seperti ini. Ya, apalagi kita ini hanyalah manusia ciptaan. Ya, kita ini nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih dari pencipta kita. Ya, siapa? Tuhan gitu ya, Tuhan Allah yang telah menganugerahkan penebusan di dalam Kristus itulah yang menciptakan kita. Dia yang memiliki kita sehingga dia mampu dan berkuasa mengubahkan kita. Ya. Nah, ya, kita masuk ya ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di hari ini. Itu terambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19 ya. Kita coba lihat satu persatu mulai dari 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia,
sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, jadi ini di awal kata-katanya itu sebab itu. Ya, secara tata bahasa berarti sebelumnya itu ada sesuatu yang dituliskan Paulus, ada sesuatu yang dinyatakan Paulus, yaitu pemberitaan mengenai anugerah pendamaian dari Kristus. Ya, nah setelah pemberitaan mengenai anugerah pendamaian tersebut, gitu ya, di sini dinyatakan, Ibu tandain ya bagian bahwa tidak lagi menilai demikian, ya artinya kita tidak lagi menilai atau melihat segala sesuatu di dunia ini berdasarkan pemikiran kita yang sudah tercemar. Tetapi ya kita melihat atau menilai segala sesuatu sekarang berdasarkan anugerah pemikiran dari Kristus yang telah memberikan kita hidup baru. Ya, lalu di ayat yang ke-17 ya dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, di sini Ibu tandain tebal ya, bagian ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ini masih mengenai hidup baru yang mungkin sudah dibahas nggak hanya saat ini, tapi juga di devosi kemarin, gitu ya. Setelah kita menerima anugerah pendamaian, setelah kita menerima anugerah penebusan, kita tidak lagi gitu ya melihat segala sesuatu di dalam kacamatanya kita, karena kita memang adalah ciptaan baru yang sudah dianugerahkan hidup baru oleh Kristus. Ya, Kristus sendiri yang mengerjakan penebusan secara sempurna bagi kita. Ya. Nah, lalu ya di ayat ke-18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, di ayat 18 ini bagian yang Ibu cetak tebal ya, coba diperhatikan. Ya, tertulis semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, semuanya ini dari Allah. Hidup baru yang ada di dalam kita saat ini itu karya Roh Kudus, itu anugerah penebusan dari Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita layak, ya, tapi dari Allah. Ya, dari Allah melalui perantaraan Kristus. Sehingga ya kita boleh memiliki hidup baru di dalam Dia. Ya, lalu di ayat 19 tertulis ya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya. Di sini Ibu cetak tebal, mempercayakan berita pendamaian, ya. Bahkan di ayat sebelumnya di ayat 18 mempercayakan pelayanan pendamaian. Ya, itu artinya apa? Ya, artinya ketika Kristus sang pemberi hidup baru itu menganugerahkan hidup yang baru bagi kita, berarti kita dipercayakan untuk ya pelayanan pendamaian dan untuk menyatakan berita pendamaian. Ya, indah sekali ya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang tidak layak, kita yang berdosa sering memberontak kepada Allah, ya, tapi hari ini, saat ini kita diingatkan lagi bahwa kita itu dipercayakan pelayanan pendamaian, kita dipercayakan berita pendamaian, ya. Sehingga di sini Ibu katakan ya,
ketika kita tahu Kristus yang memberi hidup baru, lalu bagaimana dengan kita yang menerima hidup baru itu? Ya, di sini besar-besar Ibu tampilkan, ya kita harus hidup melekat pada Kristus. Ya, seperti devosi kemarin, yang ketika kita bilang kita hidup baru, berarti kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita bersekutu dalam ibadah. Ya, itu berarti kita melekat pada Kristus gitu ya. Kita betul-betul nempel sama Kristus. Ya, sehingga kita itu makin hari makin taat, kita makin rindu melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan dari situ gitu ya, kita hidup bagaikan kitab yang terbuka di hadapan orang-orang, ya. Artinya orang-orang di sekeliling kita bisa melihat ya bagaimana hidup kita, bagaimana setiap sikap dan tindakan kita itu menunjukkan Kristus yang memberikan anugerah hidup baru bagi kita. Ya. Nah, coba lihat lagi ya, sudah bagaimana nih kita hidup sejauh ini gitu ya. Apa yang kita tunjukkan? Apakah melalui kita orang akan semakin penasaran ya dengan siapa yang memberi dan siapa yang mengerjakan hidup di dalam kita gitu ya, atau orang jadi kesal gitu ya dengan keberadaan kita. Ya, tentu ini menjadi satu perenungan yang terus-menerus. Ya, artinya nggak sekali aja, ya udah kali ini aku mau hidup baru, aku mau baik, besok-besok enggak, atau besok-besok aku nggak ngerti gimana. Prosesnya terus-menerus, dan Roh Kudus yang terus menolong kita. Ya, ini tuh bisa dibilang kayak kita tuh terus-menerus cek lagi gitu ya. Anggap tuh di hidup kita ini kita kayak bawa satu tas. Kita cek lagi tiap hari, ya. Mana yang perlu terus kita bawa di dalam tas kita, mana yang perlu kita buang atau kita tinggalkan. Ya, ketika kita hidup baru di dalam Kristus, berarti kita terus-menerus mau diperbaharui, kita mau terus-menerus bertumbuh. Ya, dan kita tahu kuasa penebusan Kristus telah memindahkan kita dari kematian menuju hidup. Ya, dan kita tidak lagi berhadapan dengan maut, ya, tapi kita diberikan hati yang mau belajar menaati Allah di dalam hidup baru. Ya, hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ingat ya, sekali lagi, hidup baru itu berarti proses terus-menerus, ya, Roh Kudus yang tolong kita terus, ya, dan memampukan kita. Ya, jadi nggak berhenti, terus kita nggak tahu mau ngapain, atau kita merasa udah hidup baruku kayak gini, aku nggak mau merubah hal-hal lain lagi. Nggak seperti itu. Ya, nah di akhir silahkan jawab, ada 2 pertanyaan refleksi. Ya, silahkan jawab. Yang pertama di sini, apakah saat ini kamu sudah mendapatkan hidup baru? Jelaskan jawabanmu. Lalu yang kedua, kutanyakan apa komitmen atau hal yang mau kamu kerjakan untuk meninggalkan dosa dan hidup taat dalam Allah. Ya, jadi nggak sekedar tahu Kristus yang memberikan atau menganugerahkan hidup baru, tapi kita mau ya di dalam tuntunan Roh Kudus kita mau taat, ya kita mau meninggalkan dosa dan kita mau taat. Oke, sampai di sini yang bisa Ibu Sela bagikan. Ya, mari kita mengakhiri devosi ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi perenungan kami saat ini. Kami diingatkan lagi bahwa Engkaulah yang menganugerahkan hidup baru bagi kami, sehingga kami boleh mengerjakan bagian kami juga untuk menyatakan pelayanan pendamaian, berita pendamaian bagi orang-orang di sekeliling kami, khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, untuk kami boleh hidup menyatakan Engkau melalui sikap kami, melalui tindakan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga kami di rumah, Tuhan yang mencukupkan berkat, juga memberkati guru-guru kami yang terus berjuang juga melayani setiap kami di dalam proses pembelajaran kami.
Tuhan yang terus berikan hati kepada setiap kami untuk mau belajar, dan Tuhan saja yang menolong segala aktivitas kami sampai hari ini berakhir nantinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk devosi di pagi hari ini ya. Untuk waktunya silakan jawab refleksi, kumpulkan ke wali kelasmu, dan selamat mengikuti kegiatan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.